Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala nikmatnya Allah titipkan kepada kita hari ini dan hari-hari sebelumnya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukurnya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, memuliakan dan membahagiakan Allah, mencari ridhonya Allah. Itu yang nomor satu pastinya. Kedua, salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mentadabburi hari-hari kehidupan beliau dengan para sahabat beliau menjadikan kita satu di antara umatnya Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil akhir. Karena kita sangat berharap sekali, mungkin kita nggak terlalu pede dengan amalan kita gitu ya. Maksiat jalan, taat juga jalan, bisa jadi Allah nggak terima amalan kita. Tapi kita masih ada harapan di sana ketika Allah memberikan kesempatan kepada baginda Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, maka semoga salah satu di antara umat itu adalah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian magnet rezeki kita, Sohibi, yang menggunakan tadabbur pendekatan dari para sahabat. Insya Allah hari ini kita Sohibi, sirah dari sahabat Nabi, dan hadis Nabi, masih menggunakan buku yang sama, Ustaz Nasrul dan Coach Ardi, gitu ya. Kita akan bahas di tema yang ketiga itu landasan magnet, konsep dasar magnet rezeki. Di dalam buku ini ceritakan, ini salah satu di antara materi yang saya paling suka untuk buku ini. Itu di antaranya adalah ketika landasan dasar, konsep dasar ilmu magnet rezeki disampaikan oleh Ustaz Rasulullah, bahwa kita gitu, belum menggambarkan bahwa sesungguhnya bayangkan rezeki itu adalah seperti kupu-kupu. Dan kita diajarkan dari kecil kalau kita ingin mendapatkan rezeki, maka kejarlah kupu-kupu itu. Kita cari jaring, kita cari pemukul, dapat masukin perangkap, dapat masukin perangkap, dapat masukin perangkap. Sampai sebanyak mungkin, setelah sebanyak mungkin, setelah itu kita ingin menikmatinya, kita ingin bermain dengan kupu-kupu itu gitu ya. Maka kita buka sangkar itu. Kita sih pengennya main dengan satu kubu-kubu saja, tapi kedaruah karena itu sangkar kebuka, apa yang terjadi? Semua kubu-kubu keluar. Kita udah ngos-ngosan nih kerja keras habis-habisan gitu ya. Kenapa di ujungnya ternyata kupu-kupu itu hilang semuanya gitu kan? Sedih kan? Jadi ya kita cuma bisa ngeliatin rezeki itu ada gitu, tapi kita nggak bisa bahagia bermain bersama mereka. Dengan apa? Dengan adanya sangkar itu. Maka di dalam ilmu materi rezeki diajarkan bagaimana kita tidak menangkap kupu-kupu satu persatu, tapi yang diajarkan adalah kita membuat taman yang indah. Dengan adanya taman itu, orang-orang akan datang untuk berikan tadi memberi datang kupu-kupu akan datang, rezeki Allah akan datang seperti air bah yang pekan lalu kita bahas. Konsep dasarnya simpel, kita membuat ada tempatnya. Kira-kira kalau bahasa Al-Fatihah itu the power of ternyuh, bahasanya Allah itu ternyuh banget nih orang, kok rezekinya kok kurang banyak ya, dikasih lagi, tambahin lagi gitu loh. Bahwa ketika dia udah membuka perisainya, membuka dosanya, udah menyiapkan taman indahnya, kok kupu-kupu nggak datang, kayak aduh gitu, kayak nggak pantas ya. Maka poin penting adalah memantaskan diri, itu penting sekali. Kayak Muhammad Al-Fatih ketika beliau disampaikan oleh sang guru, Syekh Sasuddin itu mengatakan cara motivasi Al-Fatih kecil. Jadi saya agak masih menghibur diri gitu ya. Anak saya itu nggak mudah untuk diatur. Dan begitu juga orang-orang besar itu biasanya kecilnya nggak mudah untuk diatur. Muhammad Al-Fatih itu kecilnya dalam tanda petik agak-agak nakal gitu ya. Ketika diajar gurunya tuh nggak mudah untuk nurut dan sebagainya. Dan emang itu jiwa leader gitu. Jiwa dia punya gaya sendiri, punya ego sendiri gitu. Dan dia pengen menampilkan pada orang lain. Nah satu titik ketika diberikan guru baru, karena guru-guru sebelumnya udah angkat tangan, Syekh Samsudin minta izin, boleh nggak saya mengajari anak sultan dengan gaya saya? Oh silahkan. Hari pertama biasanya nurut semua guru-gurunya. Kenapa? Ngebayangin ini seorang pangeran yang akan menjadi seorang pimpinan dari tiga benua, Eropa, Afrika, dan Asia. Kebayang kekuasaannya luar biasa besarnya. Ini orang-orang guru-gurunya juga ngeri juga nih dengan murid kecilnya ini. Dan murid kecilnya agak badung. Satu titik, Syekh Nasruddin datang, ternyata yang dibawa bukan buku, bukan pensil, tapi dibawa pentungan. Cepuk, cepuk, gitu kan. Untuk menurunkan egonya dahulu. Ya, ketika menurun egonya, baru setelah itu ketika dia udah nurut gitu kan, ini kok beda guruku gitu ya. Kemarin guru-guru sebelumnya biasanya nurut-nurut aja. Sekarang agak beda. Nah, menarik ya. Setelah perjalanan panjang,
Cara motivasinya Syekh Satuddin adalah beliau berdiri di pinggiran dari istana sang raja, istana kekuasaan Istamania, dan di ujung di sana ada sebuah benteng Konstantinopel yang besar. Jadi kalau ibu ke Selat Bosporus itu nanti akan kelihatan antara Asia dan Afrika itu cuma terbelah oleh selat gitu ya. Nah, itu simpel gitu ya, lagi posisi di Asia-nya dilihatin tuh benteng Konstantinopel. Dan beliau mengatakan, wahai anak, gitu ya, bahasanya, nah sesungguhnya aku tahu, sepertinya kakekmu tidak pernah menaklukkannya, dan ayahmu sekarang sedang berjuang untuk menaklukkan benteng itu, sepertinya juga nggak bisa menaklukkannya. Nah, aku melihat sepertinya hadis Nabi, atau tahan al-Konstantinia, Konstantinopel akan ditaklukkan itu bukan oleh orang lain. Nah, yang aku lihat sepertinya engkau yang pantas menaklukkannya, bukan kakekmu, bukan bapakmu, dan juga bukan keturunanmu, tapi engkau yang akan menaklukkannya. Tiap hari seperti itu, dilihatin benteng Konstantinopel, dilihatin benteng Konstantinopel. Apa yang terjadi selanjutnya adalah ternyata beliau nggak bimsalam langsung, oh iya aku nakluk, enggak. Beliau tahu bahwa untuk menjadi seorang penakluk, Latuf Tahan Konstantinia, Konstantinopel akan ditaklukkan, dan Rasulullah mengatakan fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, wala ni'mal jaysh dzalkal jaysh, yang sebaik pasukan adalah pasukan menaklukkan tempat itu. Maka beliau tahu ini akan menjadi panglima terbaik dan menjadi pasukan yang terbaik. Maka apa yang beliau persiapkan? Yang persiapkan adalah memantaskan diri. Jadi ketika Al-Fatih menangkan peperangan itu bukan ujuk-ujuk langsung beliau menang, tapi dari kecil sudah mencoba memantaskan diri. Salah satu di antaranya dengan ibadah. Dan beliau belajar 8 bahasa, mempelajari ilmu perang, strategi perang dan sebagainya itu dipelajari. Bagaimana merakit senjata dan sebagainya dipelajari Muhammad Al-Fatih. Bahasa di kecil ketika beliau, aku pantas untuk, aku akan menaklukkan benteng itu, tapi aku memantaskan diri. Nah, bahasa itu, maka memantaskan diri bagi kita, ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, yuk pantaskan diri, siapkan taman-taman kita. Nah, taman-taman itulah yang nanti akan membawa kupu-kupu datang ke tempat kita. Kupu-kupu tidak datang ke tempat-tempat yang kotor, kupu-kupu datang ke tempat yang indah, bersih, di situ ada taman-taman dan bunga-bunga gitu ya. Itu tempat yang dikunjungi oleh kupu. Tapi kalau tempat kita kurang bagus, kurang bersih, yang datang bukan kupu-kupu, tapi lalat, bisa jadi sakit dan sebagainya. Nah, udah menghindari. Maka di buku ini diingatkan kembali, simple kok mencari rezeki itu, baik itu rezeki dalam artian mengzuhir, ada yang tertampakkan dengan nominal gitu ya, atau rezeki yang lebih mahal daripada itu semuanya, bisa mendekatkan diri sama Allah gitu, mudah untuk beribadah gitu, atau rezeki yang lainnya gitu ya, kita masuk surga berjamaah, itu rezeki Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Nah, terus nextnya coba kita akan tabur dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, untuk mendapatkan tadi landasan kemana rezeki, yang paling penting di sini adalah belum menyampaikan ada 3 hal. 1, positive thinking, 2, positive feeling, 3, positive motivation. Motivasinya apa? Positive thinking, orang-orang yang mendapatkan rezeki yang melimpah ruah itu adalah mereka harus positive thinking. Poinnya itu adalah apa yang dilihat, kesempatan-kesempatan yang baik. Kan gini, ketika ada berita misalkan sebagainya gitu kan, kita kadang melihatnya ada sisi positif dan negatifnya. Maka orang-orang yang terus yang dilihat adalah sisi positifnya. Kayak misalkan pandemi saat ini, ekonomi ambruk di mana-mana gitu kan. Dia tetap mencari positifnya. Positifnya apa? Ternyata misalkan frozen food itu naik dari sisi ekonomi. Ternyata kiriman ojek dan sebagainya, paket itu jual beli online itu semua menaik semuanya. Jasa ekspedisi yang lain pada turun itu pada naik, masya Allah gitu. Saya orang travel merasakan sekali, karena dalam siklus yang paling terdampak paling parah itu traveling, leisure. Itu yang paling parah, kedua penerbangan. Jadi benar, kantor sementara kita stop dulu, tahan gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada aktivitas di sana, memang karena nggak ada haji dan umroh gitu ya, itu habis-habisan. Tapi orang-orang rezeki selalu lihat, aduh ini musibahnya habis-habisan nih, gimana nih caranya. Maka dia melihat pasti di bawah itu semuanya Allah akan memberikan hikmah di balik itu semuanya, dan orang-orang yang bisa mengambil hikmah dan orang yang bisa berpikir positif thinking. Hikmahnya apa ya kira-kira ya? Oh, hikmahnya 1, kalau dalam sisi bisnis kita akan cari peluang-peluang yang kira-kira bisa diambil gitu ya. Di sisi yang lain, di sisi keberkahan, masya Allah, ternyata Rasulullah pernah menyampaikan gitu kan, pahala orang berinfak, bersedekah itu ternyata tidak hanya tergantung dengan jumlah nominalnya, tapi juga momentumnya. Orang yang ketika dalam posisi ketidakmudahan,
dia bersedekah di situ misalkan 100.000. Tapi ketika posisi normal, semua kemudahan itu 100.000 juga. Ternyata nilainya 100.000 yang pertama ketika posisi tidak mudah itu jauh lebih tinggi daripada posisi yang normal gitu. Maka disinilah ternyata Masya Allah, kemarin saya cukup bangga ketika baca berita Indonesia nomor 1 di dunia sebagai negara yang paling mudah untuk berbagi, bersedekah. Saya takjub juga loh. Dulu saya berpikir ternyata saya pikir negara-negara Arab, ternyata bukan, negara Indonesia. Ternyata di klausul dijelaskan indeksnya dari mana, satu diantaranya adalah zakat. Zakat, mereka orang Indonesia suka berzakat, itu berbagi dengan satu sama lain. Terus sekarang apalagi teman-teman kayak Mas Agung gitu ya, di teman-teman yayasan membuat MR Box. Itu ternyata salah satu diantaranya membuat penilaian dunia bahwa Indonesia menjadi nomor 1 negara yang paling dermawan di dunia. Masya Allah. Dan salah satu ustadz mengatakan pandemi di Indonesia masih terjaga dijaga oleh Subhanahu wa taala. Salah satunya diantaranya adalah the power of sedekah itu tadi. Luar biasa. Oke, kembali ke sini. Jadi sisi positif thinkingnya itu diutamakan. Kalau bahasa lainnya sisi positif thinking itu adalah husnudzon billah. Apapun yang terjadi pasti Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik di situ. Maka bahasanya Bapak Ibu kan menarik kan, biasanya pertanyaannya, Ustaz saya mendapatkan bungkus permen. Itu udah husnudzon pada Allah. Bungkus permen saya gede Ustaz. Iya. Kalau kita bilang musibah, aduh beratnya luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita udah bilang bungkus permen, itu sudah kita membuat thinking kita, pemikiran kita menjadi positif. Kenapa? Kita memahami itu bungkus permen, pasti di dalamnya ada permennya. Jadinya fokusnya kita kemana? Ke bungkus atau ke permennya? Insya Allah kalau kita ingin terlepas dari rasa sakit itu, kita akan fokus ke permennya. Tapi kalau kita yang orang yang fokusnya kepada bungkusnya, oh bungkus permen terus. Tapi kita meyakini kan di balik permen di bungkus itu kan ada permen yang buat kita selalu positif, ada harapan di sana, gitu ya. Baik, kalau bahasa Sayyidina Umar bin Khattab walaupun posisi najak beliau tetap tersenyum. Kenapa nggak tersenyum ya Amirul Mukminin? Iya, aku tahu setelah tanjakan ini di belakang sana pasti ada turunan yang buat kita agak lebih selandai. Gitu ya. Jadi beliau selalu positif thinking pada Allah. Kedua, positive feeling. Goal utama dari positive feeling adalah ketenangan hati. Kalau positive thinking tadi, kalau Ustaz Nasrul mengatakan itu dari kita berpikir positif, semua yang positif gitu kan, itu bisa ditemukan. Tapi untuk positive feeling, menjaga hati yang positif, tetap tenang, gak deg-degan dan sebagainya, itu harus dengan tambahan, yaitu ibadah. Sampai kayak misalkan suatu ketika Rasulullah gitu ya, ketika dalam posisi yang sudah ketika saat itu peperangan, Rasulullah ingin menyendiri pas santai gitu, pasukan ada di posisi lain, Rasulullah menyendiri di sebuah tempat. Ternyata datanglah seorang kafir Quraisy membawa pedang yang paling tajam, ketika baru digesek dikit, itu insya Allah akan terputus leher Rasulullah dan diletakkan di leher Rasulullah. Muhammad, siapa yang akan menolongmu hari ini? Gak ada orang lain selain kita berdua. Dan ini pedangku sudah ada di lehermu. Siapa akan menolongmu selain aku, selain diriku? Maka Rasulullah mengatakan Allah. Ketika beliau begitu tenangnya mengatakan Allah, itu membuat bergetar hati si kafir Quraisy tadi. Apa yang terjadi? Terlepas di tangannya. Ketika mendengarkan kata pedangnya terlepas dari si kafir Quraisy, maka diambil pedang itu oleh Rasulullah, diletakkan di leher si kafir Quraisy. Wahai kafir, wahai fulan, siapa akan menolongmu hari ini dari pembunuhanku ini, dari pedangku ini? Aku nggak tahu gitu. Dia deg-degan, oh ini kok aku mau dibunuh gitu. Satu sisi, ketika Rasulullah ketika diletakkan pedang di leher beliau, melakukan tenang. Poin pentingnya adalah tenang. Dan ketenangan itu nggak bisa diujuk-ujuk. Kita harus misalkan gitu, contoh kita punya persoalan dengan seseorang gitu, datang, yo tenang, yo. Nggak mudah, nggak bisa seperti itu. Ada proses panjang yang membuat kita bisa tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bukanlah dengan zikir kepada Allah, ingat sama Allah, hati itu kan tenang. Dengan ada riyadhah di situ, sampai di level ketenangan itu ada riyadhah. Bisa jadi sampai ke level misalkan kalau kita disiplin kata, itu ada latihannya dulu. Ketenangan hati itu juga sama, butuh latihan. Kayak misalkan Nabi Ibrahim, ketika beliau dilemparkan dari Manjanik ke tapel besar gitu ya, umatnya telah membuat kayu bakar yang begitu besar dan dibakar semuanya. Ternyata ketika dilemparkan, beliau masih bisa tenang dan mengatakan, hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam perjalanan, gitu, ketika sampai sana, api ternyata, ya narukuni badan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Gitu. Keajaiban muncul di situ.
Ada apa harusnya? Harus ada ketenangan hati. Dan ketenangan ini nggak mungkin Nabi Ibrahim baru awal dakwah gitu, baru mengenal gitu, Islam gitu, baru mengenal hidayah, langsung dilemparkan ke api, langsung yakin gitu. Enggak, ada proses tajribiyah panjang. Maka kita mendapati kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim yang beliau bertanya kepada Allah, gitu, "Ya Allah, bagaimana kamu hidupkan ini mati?" Maka kamu bertanya, apakah ini nggak yakin? Wah Ibrahim, enggak, ya Allah aku yakin, aku pasti menghidupkan ini mati, bisa. Walakin ya Allah, lihat ma'inna kolbi, agar hatiku bisa itminan, bisa tenang gitu. Gimana sih caranya? Maka disuruh sama Allah satu burung dipotong jadi 4, diletakkan di tempat yang berbeda-beda, maka panggil burung itu dia akan datang kepada dirimu. Maka dilihat praktik itu langsung sampai beberapa titik-titik selanjutnya sampai membuat beliau benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai diminta untuk menyembelih bahasanya Nabi Ismail kecil, kebayang menyembelih Nabi Ismail itu mungkin tidak seperti kita gitu ya. Kita memiliki anak banyak sebagainya, terus salah satu disuruh nyembelih, nyembelih itu nggak mungkin gitu. Nah ini kebayang, anak satu-satunya 86 tahun ditunggu. Doanya Nabi Ibrahim tiap hari adalah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ini mungkin juga bisa jadi satu amalan di antara teman-teman yang belum diberikan momongan. Di antara doa Nabi Ibrahim, dulu sampai dulu berumur 86 tahun baru punya momongan pertama, Nabi Ismail. Itu adalah doanya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah anugerahkan kepada diriku anak yang soleh. Gitu. Pas lahir ternyata Masya Allah diminta untuk dikorbankan. Ya, ntar lagi kita akan masuk fase kurban ya. Pengajak juga Bapak Ibu semuanya. Ya, saat itu kan lumayan saat fase kurban itu kurban kalau 3 juta saat. Itu kan kambingnya kalau di bulan-bulan biasa enggak di bulan kurban saat itu kan paling cuma 1.500.000, 1.700.000. Ini karena orang banyak minta di bulan kurban saat. Ya, jadinya harganya 3 juta. Boleh nggak aku korbanin sekarang aja atau mungkin nanti setelah kurban? Enggak, yang pengen Allah lihat adalah bukan nilainya, nominalnya. Yang pengen Allah lihat adalah ente kamu mau nggak berkorban untuk Allah, ente mau nggak mendekatkan diri sama Allah, itu poinnya. Dan sampai poin itu nanti ketika kayak contoh Nabi Ibrahim satu titik, dia akan mendapatkan ketenangan itu Pak, dengan segala persoalan-persoalan yang Allah berikan. Jadi kan ibu Kodaroh punya amanah besar gitu kan. Waduh, gimana bisa tenang ya? Ketenangan itu bisa jadi muncul ketika ibu meyakini satu hal. Ketika tiap hari kita fokus pada kebaikan, kita fokus dengan keajaiban gitu kan. Ternyata kita lagi lapar gitu ngebayangin somai, tahu-tahu tetangga datang bawain somai. Masya Allah somai datang, baru mikirin loh. Ternyata somainya datang. Ah, itu kan keajaiban-keajaiban kecilnya bisa jadi membuat kita lebih yakin Allah ar-Razzaq gitu. Dan dengan cara apa? Dengan cara beribadah, banyak berzikir sama Allah. Dan ketiga sebagai penutupnya positive motivation, gitu. Ini yang sampai ke kata Surah, itu adalah motivasinya, udah mainnya di hati, keikhlasan diri. Motivasinya apa sih gitu kan? Ketika kita ingin bekerja dan sebagainya gitu kan, motivasi mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, udah. Maka tadi ketika membuat tambahan dan buat sebagainya, udah pengen dapat ridhonya Allah. Nanti yang menggerakkan kupu-kupunya siapa? Allah yang menggerakkannya gitu. Maka ketika mentadabur tiga hal ini positif, nanti saya akan kita dalam kesempatan lain kan kita agak lebih mendetailkan ini secara umum saja landasan ilmu moneter rezeki. Satu positive thinking, dua positive feeling, tiga positive motivation. Apa connectingnya dengan sahabat Abdurrahman bin Auf? Ini sahabat Abdurrahman bin Auf ini tidak meletakkan dunia itu di dalam hatinya. Beliau letakkan dunia itu di mana? Di tangannya. Ketika belum meninggalkan kota Mekah dalam keadaan terpojok gitu kan, ketika belum bawa hartanya pasti akan ketahuan hijrahnya, maka beliau tinggalkan semua hartanya, dia berangkat aja Bismillah. Katakan, Masya Allah di Mekah jadi orang kaya loh, di Madinah menjadi orang dimulai dari nol kembali. Kalau bahasa bapak-bapak di SPBU ya, dimulai dari nol lagi ya Pak ya. Gitu. Nah ini ketika datang sampai ke kota Madinah dengan kendaraan rezeki yang nol gitu ya, di sana Masya Allah gitu. Belum pengen memuliakan bahagiakan orang lain. Di positive motivation adalah tadi kita sudah memahami di mana Allah meletakkan rezeki kita di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ini kalau bahasa saya gini, saya background adalah background agamis, background dari pesantren memang dan belajar ilmu agama. Jadi yang kita pahami bahasa-bahasa hadis, bahasa seperti itu. Nah, Ustaz Nasrul ketika memberikan materi jarang tidak terlalu sering menggunakan bahasa-bahasa seperti itu kan bahasa-bahasa langit. Beliau mengemasnya dengan bahasa yang sangat simpel, indah dan mudah dipahami oleh kita semuanya. Kayak muliakan bahagiakan orang lain. Dalilnya apa? Itu menjadi sumber rezeki. Dalilnya adalah Allah fi aunil abdi makan abdi fi auni akhihi. Salah satunya.
Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong orang lain. Atau misalkan doa malaikat, maka mereka doa anta mislah. Ada orang yang didoakan oleh malaikat. Itu siapa mereka? Orang yang mendoakan orang lain bil ghaib, dengan cara yang tidak nampak gitu ya. Misalkan Bapak Ibu di rumah sekarang sedang mendoakan orang lain, mendoakan misalkan doain saya, alhamdulillah semoga didoain oleh Bapak Ibu. Ya. Nah, mendoakan orang lain ini mungkin yang doakin adalah bisa jadi misalkan kita doain guru kita doain pada orang yang baik banget dengan kita gitu kan. Kita kan mungkin bisa jadi banyak dosanya, banyak khilafnya nih. Tapi ketika kita mendoakan orang lain tanpa mereka minta dan mereka nggak tahu sedang didoain oleh kita, di situ mereka malaikat mengatakan doa anta mislah dan engkau pun sama gitu. Maka menjadi sesuatu yang luar biasa. Doa kita mungkin dengan banyak maksiatnya, tapi doa para malaikat itu, masya Allah, orang yang tidak, mereka adalah makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah tidak pernah bermaksiat ketika udah doa sama Allah. Masa sih nggak ternyata Allah pada kita gitu kan, pada doa-doa para malaikat itu, insya Allah ternyata gitu. Nah, kebayang dari dalil-dalil tadi yang disampaikan bahwa ketika ingin memuliakan orang lain, pengen dimuliakan Allah, maka muliakan orang lain. Saya pengen dapat kebaikan dari Allah, maka berikanlah kebaikan pada orang lain. Pengen dapat juga kebaikan dari Allah, bahasanya, dari orang-orang sekitar Allah juga, makhluk-makhluknya Allah, maka doakanlah orang lain. Dan maka menarik sekali gitu ya, ketika memahami ini, simpel aja, fokusnya pada muliakan dan bahagiakan orang lain. Di sini para santri, masya Allah aja, di antara ilmu dan rezeki, makan mereka melimpah, bahasanya tidak berlebihan. Saya tidak mengajarkan anak-anak untuk berlebihan. Kadang datangnya saking banyaknya itu saya ditawarin, mau nambah lagi gitu kan. Sama donatur tuh, emang donaturnya baik-baik sih ya. Masya Allah datang gitu, mau nambah lagi. Biasanya saya bilang, kak maaf ya, kakak udah cukup. Ini, kalian berlebihan, nggak boleh berlebihan. Mohon izin, ini Ustadz bagian pada tetangga, pada tukang-tukang dan sebagainya. Ya, tapi poin besarnya adalah melimpah banget rezekinya. Kenapa orang-orang sering praktekin muliakan, bahagiakan orang lain. Nah, kembali ke sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika sampai di kota Madinah, beliau itu mulai dari nol kembali. Dan beliau adalah positif thinking, yakin Allah yang berikan rezeki pada setiap hambanya. Maka beliau bertanya dan berikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Hari ini, my aina suk. Tunjukkan pada diriku mana pasar. Maka beliau berangkat ke pasar. Ketika melihat ke pasar, dia melihat persoalan, kebutuhan paling banyak. Persoalan di pasar itu orang Madinah adalah kebutuhan mereka adalah tentang alat-alat pertanian. Tapi alat pertanian ada yang dapatnya harganya kalau bagus kalau lewat mahal gitu kan. Tapi kalau yang biasa banget gitu kan, ya harga biasa tapi kualitasnya kurang bagus ini. Maka apa yang terjadi? Beliau kan orang profesional, sahabat Utsman bin Affan. Ini ada persoalan kebutuhan alat pertanian. Maka yang paling banyak itu. Maka yang melakukan belum jadi pandai besi, belum menyampaikan bahwa pandai besi harganya berapa dan sebagainya gitu kan, kualitasnya bagus atau tidak. Maka belum lihat kualitas besinya dan sebagainya. Oh bagus nih, harganya berapa? Oke, segini deal. Maka belum berangkat lagi ke pasar dijual itu pacul-paculnya. Bayang Sayyidina Utsman Abdurrahman bin Auf, saya yakin sebelumnya nggak pernah jualan pacul. Kenapa? Beliau orang Mekah. Orang Mekah nggak butuh pacul, nggak butuh cangkul bahasanya. Cangkul tuh nggak butuh. Kenapa orang Mekah nggak? Ya nggak ada pertanian. Tapi ketika pindah ke Madinah, beliau harus menyesuaikan dengan iklim yang ada bahasanya. Kebutuhan mereka bukan kebutuhan seperti kebutuhan orang-orang Mekah gitu. Kebutuhannya lebih kepada kepertanian. Maka beliau mencari ketika bekerja tadi datang ke pandai besi, itu niatnya apa? Untuk memulaikan bahagiakan orang lain, biar mereka mendapatkan cangkul yang terbaik dengan harga yang terbaik. Berangkat dengan beberapa cangkul, berangkat ke pasar gitu kan, baru sebentar habis, sampai PO gitu bahasa kita. Oh, masya Allah gitu. Kenapa mereka puas? Cangkul yang dibawa sahabat Abdurrahman bin Auf itu bagus. Dan salah satu di antara penjelasan para ulama menjelaskan tentang sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau tidak pernah menjual yang nggak bagus. Yang dijual belum minimal di level bagus, standarnya menengah atas. Urusan harga. Dan kedua, beliau tidak mengambil keuntungan yang banyak. Tapi yang beliau ambil adalah kuantitinya yang banyak. Kalau misalkan dapat keuntungan mungkin keuntungan 2000. Tapi kalau 2000 dikali 1000 pacol kan lumayan gitu. Ada 2 juta gitu. Maka yang dikejar oleh sahabat Abdurrahman bin Auf itu adalah gitu, repeat ordernya kalau bahasa Ustaz Nasrullah. Repeat order ini yang penting gitu. Maka yang terjadi tidak waktu lama gitu ya. Beliau sudah bisa menikah dengan salah satu akhwat yang ada di Madinah. Kenapa itu menjadi satu standar? Iya, karena menikah itu nggak mudah. Beda dengan orang Indonesia menikah dengan mas kawin seperangkat alat sholat selesai gitu. Tapi kalau di Arab itu kebiasaan urufnya tidak seperti itu. Maka
Rasul bertanya kepada sahabat Abdurrahman, dengan apa engkau berikan mahar kepada calon istrimu itu? Dengan emas ya Rasulullah, seberat sebesar biji kurma. Kan jadi lumayan, udah beberapa gram, gitu, sekitar 10 graman gitu. Dalam beberapa bulan saja beliau sudah langsung menanjak secara sisi perekonomian. Poin besarnya apa? Muliakan dan bahagiakan orang lain. Keikhlasan kita ketika kita bekerja, maka nikmatilah karena pekerjaan kita itu bukan yang menjadikan jaminan rezeki kita. Ketika pekerjaan kita menjadi jaminan rezeki kita, kalau semakin kita kerja keras, maka harusnya uangnya semakin banyak. Tapi kita dapati mungkin bisa jadi kita menemukan banyak orang sekitar kita yang kerjanya benar-benar keras, banting tulang keringetan di mana-mana, tapi rezekinya mungkin tidak sebesar bagi orang lain, seperti orang lain. Contoh tukang becak gitu kan, gas ya berkilo-kilo, dapat berapa, 20.000. Ya, Masya Allah, ada orang beberapa orang yang tanda tangan, memberikan lecture gitu, memberikan materi hanya beberapa jam gitu ya. Ada beberapa kawan itu yang bercerita, saya ngisi kerjaan apa Pak umroh ini? Saya kerjanya memberikan ngisi materi, Ustaz. Biasanya di mana? Ya kadang-kadang undangan di simposium internasional dan sebagainya. Masya Allah, dan dulu sharing bagaimana belum diberikan kafalah, pengorbanan kafalah itu ketika belum tanda tangan itu, saya bikin amplopnya gitu ya kafalahnya, itu dengan bukan hitungan lagi per hari per materi enggak, tapi per jam, berapa jam dia harus ngomong, maka dikalikan dengan ribuan dolar. Oh, Masya Allah gitu. Bayangkan dengan bapak tadi gitu. Maka urusan kita bekerja, urusan tadi bapak becak gitu ya, mengayuh gitu kan, itu urusan kita, bapak beliau dengan Allah. Karena pas ngayuh itu bismillah ya Allah, pikir ini Allah, aku mencintai orang-orang yang bekerja. Walaupun dapatnya misalkan 20.000, oke, tapi nilainya bisa jadi itu lebih bernilai daripada yang mungkin yang besar gitu ya. Tapi semua poinnya adalah kembalinya bahwa ketika kita bekerja, kita muliakan, bahagiakan Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu malakum. Maka katakanlah Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat amal-amal kalian. Wa rasuluh, dan rasul-rasulnya Allah. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman akan lihatin pekerjaan itu. Maka poinnya ketika kita bekerja, kita dalam keadaan rezekinya, rezeki dimanapun kita berada, kita poin besar adalah ingin Allah tersenyum dan bangga dengan kita yang ada di sini yang sedang bekerja. Itu mungkin materi yang disampaikan. Kalau ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Masya Allah, saya sambil baca-baca komentar yang ada. Oh, telah ada bersama kita 166 sahabat dari Makassar, Masya Allah, Banten, Medan, subhanallah, Jawa Timur. Baik, tapi juga Lombok hadir. Kalau ada yang didiskusikan, ayo, masih ada sekitar waktu 15 menitan lagi. Gitu ya. Baik. Baik, poin penting dari sini adalah imam menjadi landasan sekali ketika kita ingin belajar ilmu hadits rezeki. Jadi kalau misalkan nanti, kan pendekatannya orang beda-beda ya. Ada yang pendekatan yang langsung bentuk yang sudah jadi, gitu kan, bahasanya udah, aneh nggak perlu tahu bakso itu ramuannya isinya apa saja, dagingnya berapa kilo untuk membuat satu mangkok sebagainya. Aku pengennya makan bakso sudah tersaji. Maka ilmu hadits rezeki jawabannya. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu, itu dasar pemikiran Ustaz Nasrul apa sih? Oke, itu bisa dibuka di kajian ilmu hadits rezeki, yang pengen melihat dalil dari mana sebagainya gitu kan. Cukup agak ya, memang di awal-awal disampaikan dalil-dalil dari penulisan mindset Ustaz Nasrullah ini. Mojokerto hadir, baik. Ya, alhamdulillah ini ya, berarti aman, nggak ada pertanyaan ya. Kita berdoa bersama semoga yang ujian yang datang hari ini, bungkus permen yang datang kepada orang-orang Indonesia, orang Jakarta, kemarin dan paling mayoritas adalah orang Jawa. Semoga Allah berikan permen yang manis bagi orang-orang yang sabar. Ujian ini pasti nggak mudah, karena apa? Karena memang hadiahnya besar gitu ya. Maka kayak bahasanya beberapa sahabat yang sudah ngantri untuk udah bertahun-tahun pengen berangkat haji, ternyata sudah waktunya berangkat harus tertunda sampai 2 tahun sampai saat ini gitu kan, itu benar-benar nggak mudah, tapi tetap harus susuduan sama Allah. Mungkin di awal-awal susuduan kita ya agak dipaksa gitu ya, itu oke, nggak apa-apa, tapi ketika sudah menikmati, kita fokus dengan susuduan sama Allah, satu titik kita akan meyakini bahwa memang patut susuduan sama Allah gitu. Baik, ini ada pertanyaan sebentar.
Saya resolusinya lebih kecil, nggak kebaca sekedar mau diri. Ustadz, kalau ada yang bertanya bagaimana orang yang nggak pernah salat tapi rezekinya melimpah, tapi yang tak rezekinya biasa saja, bagaimana cara menjawabnya? Baik, kan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Rahman dan Rahimnya Allah, satu Rahmannya Allah gitu ya. Itu satu Rahmannya itu disiapkan untuk bagi seluruh makhluknya Allah. Mau dia sholat, mau dia nggak sholat gitu kan, itu diberikan rezeki semuanya. Itu rezeki duniawi. Tapi Masya Allah, kebayang ya, kita bayangin dulu, satu dunia ini, jadi bahasa kita kumpulin, di situ ada Bill Gates, di situ ada Mark Zuckerberg, data yang begitu luas dan banyak dan sebagainya, itu ternyata persentase nikmatnya itu dengan satu sifat rahmannya Allah, satu cintanya Allah. Terus sisa 99-nya lagi, 99%-nya lagi itu disiapkan Allah kepada hamba-hambanya spesial yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebayang kira-kira Bu, kalau misalkan gitu ya, kita senang banget gitu, itu orang punya Fortuner kayak kaya banget ya, rezekinya luar biasa. Jarang sholat loh dia. Tapi ternyata Masya Allah, Allah ketika membayar bahasanya memberikan hadiah gitu pada orang-orang yang qobliyah subuh saja, itu seperti dia memiliki ribuan bahkan jutaan pesawat pribadi nanti di akhirat. Itu kan beda syarat lagi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pembagian apa namanya rezeki di dunia ini itu tidak sebenarnya tidak connecting langsung dengan sholat-sholat kita gitu. Karena rezekinya adalah rezeki yang di akhirat. Jadi biasanya kalau saya suka salah satu di antara yang quote-nya Ustaz Yusuf Mansur, ya boleh juga sih minta di dunia, nggak salah juga. Tapi kalau misalkan gini, dulu pernah menyampaikan, ketika saya sedekah satu terus dibalas, sedekah satu terus dibalas Allah 10 lipat di dunia, lama-lama malu kayak kok langsung dibalas cash gitu loh, kayak nggak beriman gitu. Tapi ingin itu dibalasnya nanti gitu. Maka ada sebuah hadis yang Rasulullah mengatakan, gitu ya, itu ketika ada orang yang kita nanti di akhirat, ketika dia mendapati, ketika dia berdoa, ya Allah, aku pengen banget beli Fortuner, ya Allah, gitu kan. Ternyata nggak dapat sampai beliau meninggal. Dan tiap hari dia berdoa itu. Kenapa pengen beli Fortuner? Aku pengen ngajak keluarga jalan-jalan, gitu, menikmati, gitu, banget mensyukur nikmatnya Allah, gitu. Tapi ternyata saya meninggal udah nggak dapat. Dan ternyata dalam itu ceritakan, doa-doa setiap hari yang nggak dapat itu, nanti ternyata diakumulasikan sama Allah di akhirat dan jumlahnya besar. Itu satu. Kemudian kemarin juga ini juga saya bahas ketika kita udah baik gitu, ternyata rezekinya biasa-biasa aja. Karena Allah bahasanya gini, uh, poin yang kedua bisa jadi kita harus berusaha sama Allah. Ketika kemarin kita membicarakan tentang perang Hunain, gitu ya, di grup sini kalau salah dari Kamis ya, tentang Hunain gitu kan, ketika para sahabat berperang, di sahabat berperang itu yang paling depan ada 100 orang, dan 100 orang ini tim intinya Rasulullah, ada 12.000 orang, yang 11.900 orang ini ketika perang kabur. Tapi ternyata ketika pembagian rampasan perang, orang yang 11.900 ini mendapatkan hak lebih banyak daripada orang 100 orang ini. Bahkan 100 orang itu nggak dapat sama sekali. Maka mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa kau berikan harta kepada mereka semua gitu, sedangkan kita nggak dapat gitu. Maka Rasul mengatakan, aku telah meninggalkan bagi mereka onta-onta dan kambing-kambing dunia. Dan aku telah datang bersama kalian, wahai sahabat-sahabatku, dan kembali kepada kalian sampai ke kota Madinah. Apakah kalian nggak ridho? Kalau mereka pulang membawa onta dan kambing-kambingnya, sedangkan kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya. Ya kami ridho ya Allah. Ya Rasulullah. Maka di situ menunjukkan bahwa bisa jadi nih, gitu ya. Ini bagian usul yang kita gitu ya. Ketika misalkan Allah uji kita, kita minta apa, kita udah berikhtiar maksimal, kalau belum dapat, bisa jadi Allah tahu bahwa level keimanan kita beda dengan orang yang dapatnya cash. Gitu. Itu bagian dari husnudzon sama Allah. Oh alami suami ini. Gitu. Oke, banyak pertanyaan, boleh. Oke, saya mana lagi? Aparat. Baik, selanjutnya saya dari Bude Devin Muhappy. Oke. Oke, Ustadz ada selisih paham sama kakak saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah memaafkan, tapi saya takut terulang kembali selisih pahamnya. Jadi saya cari amat. Tapi belum bisa ketemu langsung, apa yang harus saya lakukan? Ada rasa tidak tenang dalam hati, mohon pencerahannya. Ada selisih paham dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah memaafkan, tapi saya takut terulang kembali selisih paham.
dicari aman. Baik, salah satu di antaranya ketika kita sedang punya persoalan dengan seseorang, ketika Rasulullah mengasih gambaran gitu ya, ketika engkau sedang berdiri maka duduklah, ketika sedang duduk maka bergeraklah gitu kan, berdirilah. Kalau masih marah juga maka tidurlah dan sebagainya, minta wudhu sebagainya. Maka kita berpindah posisi. Dalam case ini, misalkan dalam case ibu punya selisih paham dengan kakak, mungkin boleh untuk sementara waktu ibu nggak ketemu dulu dengan kakak, ketemu dengan orang lain. Itu satu. Yang kedua, maka sering kembali lagi jawaban saya itu paling berulang-ulang. Maka perbanyak baca kisah tentang Nabi Yusuf. Coba baca kisah tentang Nabi Yusuf. Kemarin saya tadabbur juga dengan kisah itu ketika menyampaikan materi itu kan kebayang loh Nabi Yusuf itu. Ketika belum dilemparkan, saking irinya kakak-kakaknya, maka belum dilemparkan ke dalam sumur. Ketika dilempar ke dalam sumur, pas di bawah itu titik itu juga dia memaafkannya. Kan ketika diselamatin ke atas, harusnya belum bisa pulang kan? Ternyata belum nggak pengen pulang. Kenapa? Belum takut kalau pulang nanti tanyain kenapa Yusuf berhari-hari gak datang gitu. Terus dia terungkap gitu kan, kakak ayahnya menjadi tahu Nabi Yakub gitu kan, dan takut nanti kakak-kakaknya akan dimarahin oleh ayahnya yang diberartiin orang lain, dan di detik itu juga dia memaafkan kakak-kakaknya sampai panjang prosesnya gitu ya. Oh, boleh dibaca kisah tentang Nabi Yusuf. Di penghujung belum punya kekuatan untuk membalas karena belum menjadi seorang perdana menteri gitu ya, atau menteri selevel menteri yang menteri pertahanan dan menteri pangan konsumsi bagi sebuah negara Mesir yang besar. Ternyata di situ belum bisa membalas, tapi ternyata belum tidak membalasnya ketika ketemu dengan kakaknya, belum mengatakan la tasriba alaikumul yaum, maka tidak ada celaan bagi kalian. Level kemahafan Nabi Yusuf itu levelnya di atas rata-rata, dan mungkin bisa jadi bagi kita gitu ya tadaburnya, oke lah kita kelas dengan kakak kita dalam bab apa, oke dalam bab warisan, kira-kira kalau dibandingin dengan kita, Nabi Yusuf kelas dengan saudara-saudaranya di level mana, maka kita akan dapetin gitu. Maka ada tema tentang garpu tala dan sebagainya. Kemarin ada beberapa ibu yang bertanya gitu, saat saya nggak bisa maafin orang lain, kok Daroh dapetnya surat Yusuf, dulu nggak paham kenapa ayatnya nggak paham. Coba Bu, ini surat Yusuf Bu, baca kisah secara umum tentang surat Yusuf, ibu akan dapetin jawabannya di situ. Bagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Kalau saya pribadi ketika manain tentang untuk keluarga saya, Nabi Yusuf itu ketika bahas itu, anak saya yang pertama itu nggak mudah untuk diatur. Dibilang A, dia ke B, B ke C gitu. Ini anak kecil gitu. Kadang saya marah gitu, marah ke anak ini, kok nggak mudah untuk diatur gitu kan. Tapi Masya Allah, ketika tanda budi diri satu Yusuf ini, saya dapetin, Masya Allah, ini anak kecil yang nggak bisa diatur, karena dia belum paham. Dia belum nggak paham tentang apa yang diomongin orang-orang yang bapaknya gitu misalkan. Tapi kebayang loh, kalau misalkan itu kita berbicara tentang Nabi Yusuf, itu yang diajak ngomong, kakak-kakak yang sudah paham dan sudah ngerti, tapi belum masih memaafkannya. Kayak nggak pantas juga ya kalau misalkan saya marah-marah ya kalau dibandingin ngacanya dengan Nabi Yusuf, oh jauh sekali. Maka tapi setidaknya ketika kita baca kisah Nabi Yusuf itu tidak meredamkan di level emosi awal kita, ya aku pengen menjadi semulia seperti Nabi Yusuf. Nah kisah itu, kisah yang ada di dalam Al-Quran, Ustaz Rasul sering menyampaikan, untuk apa kisah-kisah itu diceritakan Allah SWT dalam Al-Quran? Bukan untuk menjadi dongeng, tapi untuk dipraktekkan, gitu ya. Kan biasanya, dipraktekkan. Masih ingat ketika camp? Nah, seperti itu juga kisah untuk yang saya pahami Ibu, bagaimana membuat setidaknya dekat baik dengan kakak dan keluarga Ibu. Oh, alam bisawab. Dan lagi, oke, saya Bu Devin Muhammad, Masya Allah kalau lihat sahabat Rasulullah itu hebat banget. Kalau, oh sebentar, ternyata tidak. Oke, Pak Ustadz, saya bekerja di perusahaan leasing, tetapi saya sangat nyaman dan bahkan waktu untuk beribadah pun lancar. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan ini? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, karena leasing katanya riba. Baik, baik. Ini babnya satu, temanya tema fikih. Nanti kan ada leasing yang syar'i itu yang syariah. Ini pahami dulu bahwa harus benar-benar syariah. Yang kedua, untuk yang bab riba ini, Bu, riba ini adalah satu hal yang sangat Rasulullah dan Allah benci. Bahkan dosa riba itu satu-satunya dosa yang sampai Allah mau turun tangan langsung pengen ngajak perang pada orang yang melakukan dosa itu. Diharbin min Allah, itu mereka akan perang melawan Allah, bukan bersama Allah, tapi melawan Allah orang yang riba itu. Maka satu hal itu menjadi penting. Kedua, kita dapatin dari kajian sirah, dari mengenai kehidupan Rasulullah.
Ketika berurusan dengan makanan, sesuatu yang kita makan, hasil pekerjaan yang buat kita makan itu, Rasulullah itu sangat ini loh, sangat hati-hati luar biasa. Contoh gini misalkan ke sahabat cucu beliau Hasan Husain itu, ketika beliau sholat itu kan, beliau main selorotan, kebayang orang lagi sujud gitu kan, punggung Rasul berselorotan, surut, surut gitu. Maka apa yang terjadi? Rasulullah itu sholatnya diperpanjang. Saya para sahabat mikir, gitu. Setelah salam nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, anzila ilaikal wahyu, apakah diturunkan pada wahyu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak. Loh kenapa ya Rasulullah? Kok sujudnya lama banget? Oh tadi cucuku lagi main di punggungku, aku nggak pengen ganggu cucuku untuk bermain. Kebayang, dalam sholat itu Rasulullah, kepalanya Rasulullah diinjek-injek oleh cucu beliau gitu. Dalam posisi sujud yang terbaik, posisi yang paling dekat dengan Allah, itu masih it's okay gitu, it's fine-fine aja gitu. Tapi ketika urusan lain misalkan salah satu cucu beliau Hasan Husain itu dapetin makanan ternyata itu adalah kurma. Nah, kurma tadi ternyata nggak tahu itu kurma dari sumber dari mana, pengen dimakan. Pas mau pengen dimakan, itu udah dimasuk ke mulut. Apa lo kan oleh Rasulullah? Muntahin, muntahin. Kenapa? Rasulullah nggak tahu itu kurma, itu syubhat, bukan haram ya, syubhat. Karena di rumah Rasulullah. Cuma Rasul nggak tahu ini di level itu level kurma hadiah punya Rasulullah atau kurma sedekah. Karena keluarga Rasulullah diharapkan untuk makan kurma sedekah gitu. Maka sampai disuruh muntahin segitunya. Itu kan cucunya masih kecil juga seperti sebelumnya, pas sujud dibiarin aja. Tapi kalau dalam bab makanan ini Rasul cukup ketat sekali. Ya, kita mendapatkan satu hal bahwa ketika dalam bab urusan makanan maka ketatlah nggak apa-apa. Lebih hati-hati jauh lebih baik. Maka saran saya kalau misalkan rezeki Allah itu banyak ibu, kalau misalkan itu memang tidak temukan, ibu yakin itu bagian keharamannya, ahsannya cari rezeki yang lebih berkah di tempat yang lebih baik. Begitu ya. Oke, wallahualam bishawab. Tapi nanti silakan dicek lagi kalau misalkan yang syariah akan lebih baik lagi. Gitu, wallahualam bishawab. Oke, next dari Pak Devin Muhafi, Devin atau Ibu atau Bapak ini, Masya Allah, kalau lihat sahabat Rasulullah itu hebat banget. Kalau kami Ustadz banyak perisai, jadi amanah seperti tidak mudah. Mohon doanya Ustadz, bagaimana menghadirkan agar selalu optimis? Menghadirkan optimis, ya tadi Ibu seperti disampaikan bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti ada ujungnya. Maka mindsetnya mencoba mindset para sahabat. Saya itu sekarang dalam posisi yang malah agak-agak, ya bukan artian deg-degan ya, dalam artian posisinya itu sedang selalu waspada gitu ya. Saya bilang kepada istri ini, ya Allah dari kita awal nikah sampai sekarang, kayak nikmat-nikmat aja gitu ya. Kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur gitu kan. Dalam artian bahasa kok enak terus gitu kan. Satu titik kita harus siap-siap bahwa kita akan diberikan ujian, kita akan diberikan bahasa diberikan bungkus permen gitu. Permen udah dikasih banyak nih, kita bungkusnya tapi belum dikasih-kasih nih gitu. Maka perlu juga seperti itu. Ini kan bahasanya untuk posisi terbaik itu bukan di level tertinggi gitu ya. Wah enak banget nih kayak oh, sayang lagi sama aku nih gitu. Semua yang aku minta kita doa apa LOP langsung muncul semuanya gitu. Kayak langsung di level kayak ini kalau ketinggian lebih bisa jadi level kesombong nih. Wah lagi disayang sama Allah nih gitu. Bahasanya. Orang lain ya banyak amanahnya lagi bisa mau udah kali. Tapi di sisi lain, bagaimana dengan optimisme itu? Ini Bu, makanya coba saya sering saya sampaikan tadi, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika belum posisi nanjak gitu kan, belum masih ada senyum, masih senyum. Kenapa? Di ujung pasti dari tanjakan ini ketika kita naik gunung gitu kan nanjak gitu kan. Pasti di ujungnya pasti ada turunan dan turunan itu semua orang pasti suka turunan kan, cepat kan gitu. Kenikmatan. Tapi ketika belum turun gitu kan, belum kadang juga kan bahagia, tapi juga belum menghadirkan. Di situ ada sisi-sisi yang lain karena belum memahami satu titik dia akan nanjak lagi. Ketika udah turun pasti nanjak. Kehidupan seperti itu, turun naik turun naik. Maka dalam posisi ibu sedang posisi banyak ujian gitu kan, amanah nggak selesai-selesai, maka hadirkan dulu bahwa ini bisa jadi satu titik kita akan turun. Ini posisi sedang nanjak nih. Maka sudah detox rezeki nikmatin dulu, nikmatin aja Bu. Biasanya kayak sahabat Ka'ab bin Malik gitu ya, yang diusir, bukan diusir ya, diisolasi, diasingkan oleh Rasulullah. Lu nggak tahu berapa lama beliau akan diisolasi, akan diasingkan, nggak boleh ada cak ngobrol 3 orang gitu ya. Sebayang, beliau orang yang dicintai oleh orang Madinah, tapi satu hari titik, beliau nggak boleh dicak ngobrol. Yang ngobrol sama beliau, maka biasanya Allah nggak suka gitu. Maka sampai kebayang, beliau nggak tahu ujiannya sampai berapa hari. Pas di hari ke-50 barulah turun ayat, Allah telah menerima tobatnya. Maka kita menikmatin saja gitu kan, detox rezeki kita seperti sahabat Ka'ab bin Malik. Nanti boleh tulisin Ka'ab bin Malik, boleh mungkin ditulis Ka'ab bin Malik.
Nanti cari kisah itu, dan di situ nanti saya juga pernah ngisi materi Ka'ab bin Malik di YouTube gitu. Ka'ab bin Malik Al-Murtado mungkin akan muncul. Nah, di situ kita membayangkan bahwa saat ini ketika Allah uji kita dengan amal yang panjang dan sebagainya, nikmatin detox rezekinya. Belum nangis setiap harinya, tapi tangisan itu tidak sia-sia. Tangisan itu membuat ibadah tersendiri di hati Allah SWT. Allah senang dengan taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik. Maka di hari ke-50 Rasul mengatakan, wahai Ka'ab, hari ini adalah hari terbaik semenjak engkau dilahirkan, oleh engkau dilahirkan. Ini sudah sepuh, sudah tua gitu kan. Ini hari terbaik semenjak engkau dilahirkan. Kebanyakan hari itu Allah muliakan beliau setelah segala ujian yang beliau hadapi. Biasanya detox rezeki dilepaskan semua gitu. Detoxnya itu lagi detox racunnya di dalam, Allah sedang uji kita gitu kan. Nikmatin aja gitu. Bahwa kita harus ada optimisme bahwa di ujung pasti ada permen yang manis yang Allah akan berikan. Baik, sudah 17.08. Boleh saya milih terakhir ya? Masih banyak sekali ini. Bu Retna Budiarti, Ustadz mau tanya tipsnya bagaimana kalau ada orang yang mau pinjam uang dengan kita, namun maaf orang tersebut terkenal susah bayar. Sedangkan kita ada uang yang memang tidak atau belum dibutuhkan. Baik. Kalau guru kami, beliau ketika ditanya, antum punya uang nggak gitu kan? Belum memiliki beberapa rekening. Salah satu guru saya itu begitu, belum memiliki. Setiap bulan beliau mengalokasikan dana sosial di situ, maka ketika ada orang butuh dikasih dari dana-dana itu. Dari dana pribadi beliau, ya dia punya tabungan yang nggak bisa digugat, tapi itu dana sosial itu. Maka ketika temannya datang, padahal kalau dana sosialnya sudah habis, ya sudah mohon izin, belum bisa dikasih gitu. Dan itu satu. Kedua, Rasul juga sama. Ketika ada seorang sahabat gitu ya, datang kepada Rasul sedekah loh, atau saya minjem dong Rasulullah gitu. Maka kasih pertama sedekah. Yang kedua kasih lagi. Ketiga menjadi habit nih gitu. Maka beliau mengatakan, ente punya apa di rumah? Ya diajari dari cara bekerja. Jadi bahasanya diberikan ikan, tapi diberikan pancingan biar beliau bisa bekerja dan mencari nafkah sendiri. Untuk yang dalam case ini, ibu walau nolak nggak apa-apa juga mengajari teman ibu. Unsur akhokan zaliman amal zaluman. Tolonglah saudaramu yang zalim, yang berbuat zalim, ataupun yang terdolimi. Maka para sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau orang terdolimi kita tahu bagaimana kita nolongnya. Nah, bagaimana kita nolongin orang yang ahli zalim gitu, misalkan melakukan itu yang nggak bagus, maka cegahlah dia dari kedolimannya itu. Kalau misalkan membayar, dia terkenal banget tidak bayar hutang, dan itu kan menjadi amanah kan, dan itu pertanggungjawabannya berat loh, nggak mudah loh. Bahkan Rasulullah aja ketika tanya lagi sholat gitu kan mau nyolatin sahabat, nah ini punya amanah nggak? Gitu. Punya ya Rasulullah. Ya udah kalian nyolatin. Sampai Rasul nggak mau nyolatin gitu. Sampai Rasulullah sahabat mengatakan, Rasulullah aku menjaminkan amanah dia, aku akan bayarnya. Baru Rasulullah mau nyolatin. Ini kan nggak mudah. Biasanya kalau dia udah habitnya seperti itu, maka kalau bahasanya ya jangan ditambahin lagi, jadi dia akan keterusan. Kalau kemarin di sini ada beberapa itu orang datang ke pesantren, Mbak, minta dikasih sedekah gitu kan, ya kasih sekali 2 kali. Kok menjadi rutin, jadi terus gitu, mohon maaf Pak ya, nggak ada. Stoknya saat ini udah nggak ada, tapi dialokasikan untuk tempat yang lain. Gitu. Itu dipersilahkan. Bahasanya untuk mendidik beliau juga, bahwa beliau masih bisa berikhtiar dengan cara lain, tidak dengan cara mengutang-utang. Itu bahasanya itu mentok di kira-kira kalau dia nggak utang dia hidup dan mati gitu loh. Maka sebisa mungkin dia pilihannya adalah pilihan bekerja dulu, yang lain bisa jadi malah kalau misalkan utangnya untuk yang suatu yang bukan yang primer banget malah jadi kurang ahsan gitu ya. Maka poinnya adalah kembalikan lagi, ibu bisa aja mengatakan bahwa dana sosialnya sudah bukan dana sosial ya, mungkin udah nggak ada. Tapi sekarang di tabungan masih ada, yaitu memang kebutuhannya beda. Tapi sebisa mungkin kita ada punya alokasi dana yang kita gunakan untuk infak kita, bulan kita, atau bisa jadi sebelum belum datang kita juga udah berinfak pada orang-orang sekitar kita. Dan pastikan juga ada 2 hal ketika kita nggak jadi membentuk orang dalam bentuk nominal itu, jangan sampai ini pasti ini orang ini kaya nih dan sebagainya gitu kan. Maka nasihat Agim, kalau kita misalkan pengen bersedekah pada orang, cuman kita nggak jadi gara-gara seperti ini orang kaya gitu. Kayak seperti ini pengemisnya yang punya rumah, yang punya real estate sebagainya, kan ada tuh berita-berita seperti itu. Maka kalaupun ini nggak jadi, kita nggak jadi buat bersedekah, maka simpan dulu uang itu, nanti berikan ke tempat yang lain, jangan sampai kemasuk kantong lagi, untuk menghilangkan rasa kikir. Jadi ya bocor banget, nggak didik, jadi nggak boleh.
Tapi terlalu ngekip banget, jaga banget sampai kita nggak mau ngeluarin uang, itu sampai nanti takut ke level kikir, itu juga nggak bagus. Begitu kira-kira walau biswab. Oke, Mas Mas Farhad ini masih banyak pertanyaan nih. Kira-kira mana lagi? Udah cukup atau masih ada lagi? Cukup ya. Baik. Eh, boleh satu deh, saya izin satu. Habis itu udah LOP lunas amanah di bank mempunyai mobil. Oke, alhamdulillah. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz, adakah amalan-amalan yang faedahnya bisa mempunyai rumah sendiri dengan cepat? Kalau boleh minta Ustadz doakan saya dan suami bisa bangun rumah impian kami. Hmm, Sebenarnya tidak punya amalan-amalan khusus untuk ini. Amalannya adalah wakuli malu, beramal yang terbaik saja. Dan perbanyaklah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu spesial. Waalaikumsalam. Baik, itu mungkin semoga memudahkan segala urusan kita. Allah berikan ilmu yang terbaik dan berikan keajaiban-keajaiban kita, keajaiban-keajaiban kecil bisa mungkin kita syukuri untuk mendatangkan keajaiban Allah yang besar. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita ingin dapat keajaiban yang besar, mendapatkan kemudahan yang besar, maka kemudahan yang kecil patut kita syukuri. Hari ini Bapak Ibu bisa tersenyum, maka syukuri. Karena banyak di antara sahabat Bapak Ibu yang nggak bisa senyum. Kenapa? Kena stroke. Gini. Maka setiap itu syukuri gitu ya. Ketika kita bisa mensyukuri semuanya, insya Allah keajaiban. Karena kata Allah, kalau lain syakartun, kalian bisa bersyukur, lazi dan aku Allah akan tambahkan. Maka Bapak Ibu yang tadi pengen dapat mobil, pengen lulus amanah, sebagainya, syukurin. Alhamdulillah ya Allah masih bisa makan. Banyak orang yang punya amanah, terus gak bisa makan pula, gak bisa nyekolahin anak pula. Syukurin bisa nyekolahin anak, syukurin masih bisa makan enak, itu syukurin dulu. Setelah itu Allah akan tambahkan nikmatnya lain. Baik, itu saja mungkin saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan sedekah, senyum, dan hamdalah. Salam satu sama terhubung.